Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahu nazim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu pagi yang membahagiakan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur pagi ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, gitu ya. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah menambah kenikmatannya kepada kita, gitu ya. Semoga dengan syukur ini Allah menjadikan kita bisa bertemu dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah dengan melihat keindahan wajahnya. Bahkan Allah berjanji, ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kita bersyukur untuk diri kita sendiri, gitu ya. Gitu, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Luqman, surat ke-30 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya ia bersyukur li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ini. Hadirin para santri yang mulia, dari sini kita semakin paham, semakin memahami syukur ini, ya. Syukur ini merupakan kemampuan kita dalam rangka melihat karunia Allah dan semakin memahami, kemudian mengenal sang pemberi rezeki kepada Allah. Sang pemberi rezeki yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah ini akhirnya menjadi wajib kalau kita ingin usul, ingin nyampe kepada Allah. Baik, kemudian kita juga bersolawat dan salam. Kenapa kita perlu bersolawat? Karena ketika kita baca zikir La ilaha illallah, kita tidak ada jaminan apakah zikir tahlil kita ini diangkat ke langit. Ketika kita berzikir astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, kita nggak ada jaminan apakah itu terangkat ke langit. Kalau terangkat ke langit artinya apa? Zikir kita diterima. Gitu ya.
dan zikir-zikir yang lainnya gitu. Tetapi kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka tidak ada lagi penghalang. Salawatnya, salawat yang kita sampaikan langsung gitu ya, diangkat ke langit gitu ya. Kenapa? Karena Allah saja bersalawat kepada Nabi. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya gitu ya. Maka kita bersalawat. Ayo kita bersama-sama ya, yang bisa tidak dimut, ayo tidak dimut. Kita salat Ibrahimiyah. Ya, kita sekali baca salat Ibrahimiyah. Tahu salat Ibrahimiyah? Tahu ya? Oke, yuk. Kita basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sambil kita masukkan energi-energi sunnah, energi-energi kerasulan gitu ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah pagi ini para santri yang mulia, kita setelah kita kemarin kita cuti berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Lama amat 2 tahun. Iya, ya, gitu ya. Baik, hari ini kita masuk kembali ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan babnya tentang apa? Tidak diridhoi. Kaum yang tidak diridhoi Allah. Ya, betul sekali ya. Jadi kaum atau orang yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita sudah sampai membahas beberapa ya. Yuk kita bahas yang pertama, siapa dulu? Iblis laknatullah. Iblis laknatullah, bagus sekali. Yang kedua? Qabil pembunuh Habil. Qabil pembunuh Habil. Yang ketiga? Kaum Bani Israel. Kaum Bani Nabi Israel. Kemudian yang keempat? Kaum Saba. Kaum Saba. Ya. Yang kelima? Belum. Nah, kita hari ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan yang kelima dan keenam ya. Ya, kelima dan keenam. Yang kelima yaitu kaum yang tidak mendapatkan keridhaan Allah itu adalah kaum musyrik Arab di masa jahiliyah. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah siapa mereka yang tidak mendapatkan nikmat ridho, yaitu mereka yang melakukan perkara yang membinasakan dirinya, atau bahasa lain orang yang bunuh diri. Nah itu ya, mudah-mudahan hari ini dua hal itu kita bahas. Yuk kita mulai yang kelima dulu. Musyrik Arab di masa jahiliyah. Nah, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan masa jahiliyah itu, musyrik masa jahiliyah itu berarti ya masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu ya. Sampai kapan terakhirnya? Sampai Futuh Mekah. Ya, sampai Futuh Mekah. Berarti dalam kaidah sirah nabawiyah itu ada peristiwa namanya Futuh Mekah, Fathul Mekah. Yaitu ketika Nabi bersama 10.000 sahabat masuk dari 3 pintu kota Mekah, dan saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka sudah tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan, gitu ya. Dan saat itu tidak ada pertumpahan darah, gitu ya. Akhirnya setelah Futuh Mekah, Mekah bisa difutuhkan, Mekah bisa kembali kepada ketauhidan.
Kan dulu Mekah pernah dalam ketauhidan. Masa siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah ya. Itu betul sekali ya. Itu dia ya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya disebut dengan masa jahiliyah itu penamaannya setelah Rasulullah diangkat jadi nabi. Gitu ya. Jadi setelah Nabi dakwah menebarkan agama Islam, maka pada saat sebelum itu, sebelum diutusnya Nabi itu sebagai zaman Zahiliyah. Gitu ya. Nah, kita coba lihat peta secara sosiologis namanya. Kondisi masyarakat Jazirah Arab itu kan sebenarnya masyarakat Arab itu terbagi dua kelompok besar. Ya, pertama adalah kelompok yang disebut Qahtaniyun. Yang kedua Adnaniyun. Gitu ya. Siapa Qahtaniyun itu? Qahtan itu keturunan siapa? Belum tahu. Belum tahu, Ustaz. Belum tahu. Belum, Ustaz. Ntar dulu Ustaz nanya. Kira-kira Arab jahiliyah sama Sabak duluan mana? Duluan Sabak. Duluan Sabak. Gitu ya. Nah, keturunan Sabak itu kan dulu Sabak itu dari mana? Yang sudah kita pelajari. Dari keturunan orang Arab. Ya Qahtan ini. Ya, ingat ya. Nah, itu keturunannya itu ya. Sampai akhirnya ketika Sabak itu dihancurkan, kehancuran Sabak ditandai dengan apa? Di situ ada bendungan besar. Apa namanya? Masih ingat? Ma'rib. Ketika Allah membuka, Allah jebol itu Ma'rif, kemudian ada air bah ya yang meluluh lantakan negeri Sabak gitu ya. Gitu ya, karena kejahilian mereka. Karena mereka sudah tidak lagi menyembah Allah, membangkang Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah Adnaniyun. Apa itu? Keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Gitu ya. Jadi di Arab itu ada dua ini. Nah, Qahtaniyun itu dulu itu berada di Arab wilayah apa ya? Wilayah utara ya. Qahtaniyun itu ya. Mohon maaf, Qahtaniyun itu di wilayah selatan kalau Sabak itu ya. Awal kakek moyangnya Sabak itu Arab Selatan. Sedangkan Arab Utara di Huni ada Adnaniyun. Siapa tadi keturunannya? Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi yang berkembang biak di Arab itu ya ada dua ini gitu ya. Di antaranya yang besar adalah Adnaniyun, keturunannya Ismail. Jadi Ismail pun punya keturunan sangat banyak gitu ya, di situ di Arab kan itu ya. Nah itu ya. Nah itu apa ya terkait dengan kondisi. Nah coba kita lihat sekarang dari sisi bahasa. Nah itu dari sisi bahasa itu jahiliyah itu apa begitu ya? Kira-kira apa? Secara bahasa kan jahiliyah itu kan tadi Ustaz ini kalau ada seorang apa ilmuwan ya atau ada seorang apa ya ulama ya ahli nahwu ahli bahasa gitu ya yang tinggal di Baghdad namanya Ibnu Khalawih. Beliau menegaskan bahwa jahiliyah itu adalah penamaan perkara baru dalam agama Islam yang itu ditegaskan sebagai kondisi zaman sebelum kedatangannya Islam. Nah, itu gitu ya. Nah, disebut jahiliyah gitu ya. Kenapa disebut jahiliyah? Nanti kita lihat gitu ya. Kan itu ya. Nah, itu kemudian kalau dari sisi masdar isim ya, dari sisi isimnya ya, isim fa'ilnya misalnya
Nah, gitu ya. Jahil itu kan apa ya, menunjukkan orang ini salah satu adalah dengan apa ya, Usil. jahlu gitu ya. Jadi jahil, jahlu itu sama ya. Nah ini kalau panjenengan itu baca dalam kitab Lisanul Arab ya, Ibnu Manzur itu ya. Jadi kalau sudah bicara masdar isim akar kata itu biasanya para ulama atau orang-orang para santri mengambil referensi dari kitab Lisanul Arab ditulis oleh Ibnu Mansur. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa al-jahlu artinya tidak memiliki ilmu. Gitu ya. Nah, seperti ketika orang-orang dikasih tahu tidak ngerti-ngerti namanya Jahlu. bukan jahlu, jahlan. Jahlan. Jadi kalau dikasih tahu tidak ngerti-ngerti namanya jahlan. Jahlan. Jahlan artinya tidak paham. Apa? Ya, ya. Kemudian kata jahlu juga juga dipadankan kata jahalatan. Ya. Yaitu orang yang bodoh tentang ilmu, gitu ya. Atau orang yang tajahala. Apa tajahala? Orang yang menampakkan kebodohannya, gitu ya. Nah, yang paling mendasar ternyata jahiliyah itu berasal dari kata juhalau. Apa? Artinya ketika seorang melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu. Nah, gitu ya. Ya, sekarang sudah jelas kan ya? Gitu ya. Nah, orang Arab itu kan mereka itu ini ya, kalau orang yang baik-baik masih keturunan Ismail itu mereka menganut disebut dengan agama Hanifiyah, agama tauhid. Namun kemudian ada sejarah kan gitu ya. Ketika orang Arab gitu ya. Ketika orang Arab salah satu orang Arab berdagang gitu ya. Gitu ya. Kemudian di tempat tertentu kemudian pulang-pulang bawa berhala ya. Siapa itu? Dengan ngertas. Dan Riban Ustaz. Awal mula masuknya berhala itu sinten? Oh, Nabi. Lah. Di masa jahiliyah. Jadi ada tokoh namanya Amr ibn Luhai. Siapa? Ya, Amr bin Luhai. Ini adalah pembesar suku Khuza'ah. Nah, orang inilah yang menjadi yang pertama kali yang membawa berhala ke Mekah itu orang ini. Jadi ceritanya Amr bin Luhai ini pergi kemana? Ke negeri Syam, gitu ya. Nah dari Syam kemudian dia membawa berhala, gitu ya ceritanya begitu ya. Nah, gitu. Yang ini kalau di kalangan para santri ini Deva betul nih, ya siapa sih sebenarnya Amr bin? Siapa tadi? Ya, lengkapnya adalah Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Karena dia pembesar siapa tadi? Khuzai. Ya, inilah yang pertama kali membawa ya patung ya berhala tapi bentuknya unta. Ya. Maka kenapa Nabi menyampaikan bahwa aku kata Nabi melihat Amru bin Luhai al-Khuzai menarik punggungnya ke neraka dan dia adalah orang pertama mempersembahkan sesaji kepada patung yang disebut dengan saibah itu as-sawaib itu gitu ya. Gitu ya. Itu yang pertama kali ya. Gitu ya. Jadi dulu itu sebenarnya kan Arab sendiri itu kan di Mekah ya. Itu kan anak keturunannya kebanyakan ya, apalagi di sebelah mana utara ya. Kebanyakan siapa? Anak keturunannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan sama sekali belum ada saat itu yang namanya
Berhala. Gitu ya. Makanya tadi Amr bin Luhai al-Khuzai tadi, kemudian dia pergi ke negeri Sam, kemudian lihatlah ini kok ada yang disembah-sembah gitu ya. Kayaknya menarik ini. Gitu ya. Akhirnya dia bawa sebuah patung, dibawa ditaruh di dekat Ka'bah, kemudian dia melakukan persembahan di situ. Nah, patungnya bentuknya adalah unta. Ada ya ini ya. Jadi gitu ya. Jadi begini lengkapnya. Kan nanti jenengan bisa baca di beberapa kitab termasuk kitabnya siapa itu? Ibnu Hajar Asqalani ya. Kitab yang terkenal itu lah Fathul Bari. Kalau Fathul Bari itu Ibnu Hajar Asqalani mengisahkan bahwa Amr bin Luhai ini kenapa kok dia itu awal-awalnya kenapa kok melakukan penyembahan kepada berhala gitu ya. Nah, sekali lagi di kitab itu di Fathul Bari itu dijelaskan bahwa Amr bin Luhai itu pergi negeri Sam. Nah, di Sam itu ada sebuah kaum namanya kaum Al-Amali. Kaum apa? Al-Amali. Al-Amali. Nah, Al-Amali itu kaum yang menyembah berhala. Nah, setelah itu Amr bin Luhai tertarik dan kemudian meminta agar kaum Al-Amali memberinya salah satu berhala yang mereka sembah. Dan kemudian Amr bin As membawa berhala itu masuk ke kota Mekah. Kemudian Amr mendirikan berhala itu di Ka'bah. Nah, berhala itulah yang kemudian berhala yang besar, yang kemudian dinamakan berhalanya apa? Hubal. Ya, jadi kan berhala yang terkenal di sekitar Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Manab. Tapi yang terbesar adalah Hubal. Hubal di bawah siapa tadi? Amr bin Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuzai kan itu ya. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu, ini Amr bin Luhai itu jahil banget soalnya. Selain itu ternyata dia juga selain membawa berhala yang kemudian dikenal dengan namanya apa? Hubal. Hubal. Ya, nah Hubal itu ya. Hubal itu loh, pokoknya Hubal itu patung ya, patung besar gitu ya. Bentuknya manusia. Nah, selain itu, Ibnu Hajar menjelaskan pula bahwa Amr bin Luhai ini juga membuat dua berhala lagi. Siapa dua berhala itu? Yaitu patungnya Asap dan Nailah. Asap dan Nailah itu siapa? Orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad lahir dan dia termasuk orang soleh. Nah, ketika sedang orang soleh, nah itu ditaruh di mana? Di sekitar Ka'bah. Kemudian orang-orang tawaf kemudian mengkultuskannya. Nah, sejak itu kemudian apa? Sejak itu patung-patungnya semakin banyak. Oke, kembali ke soal tadi ya. Siapa sih? Kok tadi sahabat Amr bin Luhai tadi membuat dua berhala. Tadi siapa namanya? Asaf dan Laila. Siapa mereka? Ternyata mereka itu orang Arab yang hidup sebelum Nabi Muhammad berdakwah. Dan tapi dua orang ini orang suka melakukan orang fajir. Tahu nggak fajir? Fajir itu suka berbuat fasadan. Orang suka berbuat kerusakan. Nah, kedua orang Asap ini kan laki-laki, Nailah itu perempuan. Nah, itu ya. Kan itu. Tapi ini memang ada versi yang lain gitu. Ini salah satu versinya begitu. Nah, ketika mereka melihat fajir, melihat kerusakan di antara kedua orang ini, Asap Nailah, kemudian Allah merubah tubuhnya menjadi batu. Nah, dua patung inilah yang kemudian oleh Amr bin Luhai ditaruh di samping Ka'bah. Sehingga orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah pada itu mengusap kedua berhala itu. Ya, mengusap asap dulu, diusap-usap, kemudian baru naik. Nah, kemudian
Patungnya semakin banyak sehingga terkenal di Ka'bah itu sampai 360.000 patung. Di dalam ya. Ya ada di dalam, yang Hubal ada di dalam tadi, yang gede Hubal, Lata, Uzza, Manaf di dalam Ka'bah. Yang di sekitarnya itu banyak sekali. Gitu ya. Namun akhirnya berhala-berhala itu disingkirkan dan dihancurkan ketika Fatahul Mekah. Ketika Ka'bah, saat itulah Ka'bah terbebas dari berhala-berhala yang disembah. Oke, baik. Itu awalnya ya. Nah, sekarang yuk kita bahas ya. Kita bahas. Kenapa sih gitu ya? Apa ya? Tapi sebelum itu sedikit kita tambahin ya. Jadi kan kondisi Arab masa jahiliyah itu kan satu di situ ada apa ya, masyarakatnya bersuku-suku, dibagi berdasarkan apa? Suku-suku. Atau bahasa suku itu bahasa Arabnya Kasra. Kabilah. 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 Nah, suku-suku atau kabilah di Arab masa jahiliyah inilah mereka itu saling bersaing. Mereka sering berantem, sering berperangan di antara mereka karena mereka ingin berebut sumber daya dan pengaruh, gitu ya. Jadi gitu. Yang kedua adalah di masa jahiliyah itu kepemimpinannya oligarki. Nah, oligarki itu seperti di mana? Indonesia. Enggak, negeri Konoha. Ya, sebenarnya Konoha ya. Apa itu oligarki kepemimpinan? Yaitu yang dimulai pemimpin yang kaya, yang punya hak kepada kaum elit. Jadi oligarki itu kaum elit yang kaya raya gitu loh. Jadi penguasa itu mereka itu taat bertanggung jawabnya bukan kepada rakyat tapi kepada orang-orang elit tadi, orang-orang yang berduit gitu. Nah, itu di sana. Jadi mereka sehingga kalau mereka punya kebijakan, maka kebijakannya itu berpihak kepada oligarki, bukan kepada masyarakat rakyat. Itu yang terjadi hampir sama itu dengan yang terjadi di negeri, kalau nggak Konoha ya negeri apa itu namanya satunya lagi? Indonesia Raya. Nah, bukan, salah gitu ya. Wakanda. Ya, negeri apa? Wakanda. Ya Wakanda, kan gitu ya. Kan Wakanda no ya, no Wakanda. Kan gitu ya sebenarnya kan itu. Nah, jadi kayak gitu. Terus kondisi yang ketiga biar panjenengan paham bahwa masyarakat Arab jahiliyah sebelum Nabi dakwah itu kondisinya adalah mereka itu menganut apa ya, sistem paganisme, penyembahan berhala. Tapi berhalanya tapi tiap suku Beda-beda. berbeda-beda gitu ya. Kalau sukunya 100 ya ada 100 berhala. Masing-masing suku memiliki Tuhan yang mereka sembah, patung yang mereka sembah. Jadi itu kondisinya para santri yang mulia. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh ya. Nah, gitu ya. Nah, yang kita bahas sekarang kenapa gitu ya? Kenapa Allah tidak meridhoi gitu ya? Tidak meridhoi orang-orang jahiliyah sebelum dakwahnya Nabi. Kenapa kira-kira? Jadi di Arab itu ada tradisi ya. Tradisi di Arab itu apa? Yang sudah mendarah daging. Oke, sekarang dibuka ya surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Ini adalah tradisi mereka. Ayo. Jadi salah satunya kenapa? Jadi kalau ditanya kenapa Arab jahiliyah itu disebut sebagai apa tadi? Kaum yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, selesai ini. Ayo dibuka surah An-Nahl surat ke-16 ayat 58 sampai 59. Monggo diwaos ingkang sampun kepanggih.
ayat 15 sampai 16. Ya, 58 sampai 59 itu. Kalau 16 tadi suratnya, surat 16 ayatnya 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hudin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Artinya, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan ya. Ini ayat ini sebenarnya bentuk apa? Allah mengabarkan kepada kita tentang apa? Perilaku ya, perilaku orang jahiliyah sehingga mereka itu tidak diridhoi oleh Allah. Ada keterangan ya dari kitab Tanbihul Ghafilin ya. Dalam kitab itu ada penjelasan dicantumkan penjelasan dari Imam Qatadah ya. Seorang mufasir ya, seorang ulama ahli tafsir ya. Beliau Qatadah ini menjelaskan bahwa ayat surat berapa tadi? Surat apa? Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59 ya. Ini sebenarnya menggambarkan perilaku dan kebiasaan kaum musyrik Arab. Gitu ya. Di antaranya kaitannya dengan bagaimana kebiasaan dan perilaku mereka dengan atau terkait dengan anak perempuan. Gitu ya. Kalau bagi seorang mukmin kan, seorang mukmin itu kan mempunyai karakter ridho kepada Allah. Maka seorang mukmin jika istrinya itu hamil, maka dia akan ridho Allah ngasih anak laki-laki atau ngasih anak perempuan. Itu orang mukmin. Tapi berbeda dengan orang musyrik Arab. Bentuk kejahilian mereka ketika mereka itu sangat malu, bahkan mereka itu merasa mendapatkan bencana dan kecelakaan yang besar kalau dia mendengar bahwa anaknya yang lahir adalah perempuan. Jadi zaman jahiliyah pradakwahnya Nabi itu ditandai dengan bahwa kaum wanita itu tak bernilai, tidak ada harganya. Gitu ya. Itulah kenapa kemudian ketika Islam datang, Islam mengangkat derajat kaum perempuan di tempat yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada derajatnya laki-laki. Sampai akhirnya ya contohnya ya ketika apa? Nabi ditanya, saya harus menghormati siapa di antara kedua orang tuaku ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Umi baru Abi. Kan itu tak? Gitu. Jadi Islam itu datang untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan ketika di masa jahiliyah mereka itu tidak dihargai sama sekali. Gitu ya. Maka kan ada riwayat itu di zaman Islam. Ketika Islam sudah luar biasa berkembang, suatu hari Umar Khattab itu sedang duduk sendiri
tiba-tiba dia itu apa? Pertama itu menangis, kemudian tertawa. Gitu. Ini ada sahabat bertanya, ya Umar, kenapa saya lihat kamu tiba-tiba menangis dan tiba-tiba setelah itu tertawa? Maka Umar mengatakan bahwa aku itu menangis karena teringat dahulu ketika masa jahiliyah saya mengajak anak perempuanku yang masih kecil untuk bermain-main di padang pasir. Kemudian saya ajak dia membantu saya untuk apa? Membuat apa? Betul. Membuat lubang. Ya. Lubang di padang pasir. Melubangi padang pasir itu. Nah setelah itu apa terjadi? Saya dorong anak saya. Kemudian saya kubur hidup-hidup di situ. Itulah yang membuat saya itu bersedih. Kemudian apa yang membuat saya tersenyum? Ya saya teringat bahwa ketika saya berniat untuk datang ke rumahnya Arkom bin Abi Arkom untuk membunuh Rasulullah. Kemudian sebelum itu ada yang ketika saya jalan ada orang yang mencegatku dan bertanya, mau kemana wahai Ibnu Khattab? Gitu ya. Kemudian Umar mengatakan, saya ingin membunuh Muhammad. Kemudian orang itu mengatakan, kenapa engkau membunuh Muhammad terlebih dahulu? Tidakkah kau tahu bahwa adikmu telah beriman kepada agama Muhammad? Kan itu. Maka kemudian Umar nggak jadi ke rumahnya Arkom, tapi ke rumah siapa? Halo. Rumah adiknya. Ya. Rumah adiknya. Iya. Ya. Ya. Ke rumah siapa? Adiknya namanya siapa? Fatimah. Fatimah punya suami namanya Khobbab bin Araj, ya. Nah, gitu ya. Nah, ketika dia itu Umar mau tiba di rumahnya siapa? Fatimah, gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau jenengan nanti mau di sejarah, Ustaz detailkan dikit boleh ya. Jadi ya. Umar itu kan tadi hendak mau pergi kemana? Rumah Nabi. Rumahnya Arkom, tempat taklimnya Nabi dulu kan di rumahnya Arkom bin Abi Arkom. Iya. Ya, ketika tadi berniat untuk membunuh Nabi Muhammad, kemudian bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nah, gitu ya. Nuaim mengatakan, jangan kau pergi ke Muhammad dulu, gitu ya. Ya, gitu ya. Tidak tahukah engkau bahwa adikmu dan iparmu telah masuk Islam, begitu. Nah, kira-kira gimana itu Umar satu? Umar marah betul itu sama adiknya. Adiknya namanya Fatimah binti Khattab. Terus kemudian, mohon maaf tapi siapa tadi ininya? Iparnya? Iparnya itu ada dua keterangan ya. Ada yang jadi namanya Said bin Zaid bin Amr ya. Tapi ada juga keterangan nama lainnya Khobbab bin Aras gitu ya. Nah, ketika siapa? Umar bin Khattab gitu ya. Mau ketuk pintu gitu ya. Mau apa? Asalnya mau apain? Marah-marah kepada siapa? Fatimah. Kepada Fatimah adiknya. Pada Fatimah, maka suaminya ketika dia di pintu itu mendengar suaminya membaca Al-Quran gitu ya. Gitu ya. Quran yang dibaca apa? Tahukah kalian? Awal-awal ini ya. Apa? Surat Toha. Surat Toha. Ayat berapa? Ayat awal ya, awal ayat ya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa gitu. Ya. Gitu ya.
Innani anallahu la ilaha illa ana ilal akhir ya gitu ya. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sungguhnya aku adalah Allah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah membaca ayat ini, tiba-tiba gemetar itu, gitu ya. Fatimah, gitu ya. Habis setelah gemetar jiwanya, Umar bingung mana Umar? Umar teriak, hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Kemudian kemudian Fatimah mengatakan, kalau bahasa sekarang, abang, saya tidak akan beritahu kamu, gitu ya. Kemudian Umar teriak, di mana, gitu ya. Kemudian sifatnya mengatakan, saya tidak akan beritahumu, gitu ya. Lebih baik kau bunuh aku kalau memang bermaksud mau mencelakai Muhammad. Kemudian baru Umar berkata, sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu aku di mana dia. Dan Fatimah mengatakan dia di Darul Arqam. Darul Arqam itu di mana? Ya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Maka bergegaslah Umar ke Darul Arqam, dan saat itu apa? Saat itu dia setelah nyampe rumahnya Arqam gimana? Tidak jadi membunuh. Umar mengetuk pintu. Ya. Ketika ketuk pintu, di situ ada Nabi dan sahabat. Salah satunya ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang singa padang pasir. Nah ini, Umar juga terkenal menjadi singa padang pasir. Maka kemudian ketuk pintu dengan keras. Setelah itu si Hamzah berkata, siapa di luar, gitu ya. Kemudian berkata Umar, gitu ya. Nah, ketika tahu Umar itu datang, sahabat itu geger, gitu ya. Mereka itu para sahabat ini. Tapi kemudian Rasulullah menenangkan mereka, ya. Tenanglah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Maka siapa yang berani membukakan pintu? Ya Hamzah. Ya. Ya. Maka Hamzah pun diperintahkan Nabi untuk membukakan pintu. Kemudian Hamzah mengatakan, jika niatmu baik kami terima, jika niatmu buruk saya yang paling depan yang akan membunuhmu, gitu. Ketika dibukakan pintu, begitu dibukakan pintu apa terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ini ada dramatis sekali itu. Gimana itu? Begitu pintu dibukakan oleh Hamzah, Umar langsung lari, kemudian bersimpuh dan memeluk, merangkul Rasulullah SAW, berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sahabat pun takbir semua. Tidak ada yang yang ada satu kecuali kegembiraan meliputi suasana para sahabat dan di situ. Ya gitu ya. Oke, baik itu. Nah, Umar itu begitu. Jadi Umar itu tersenyum karena apa? Ini dapat hidayah ini. Sedangkan Umar tadi menangis karena mengubur anaknya hidup-hidup. Mengubur anaknya hidup. Itu kondisi masa jahiliyah itu seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi keterangan dari di kitab yang lain. Kalau tadi kan Tadbihul Ghafidin. Sekarang ada Al-Bahar Al-Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid. Ini sering saya sampaikan ya kitab ini. Ada seorang ulama namanya Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa ayat tadi surah An-Nahl ayat berapa tadi? 58 dan 59. Iya. 58 dan 59. Kan di 58-nya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, kan gitu. Di awalnya ya. Ini mengandung kecaman dan teguran keras kepada orang-orang yang membenci anak perempuan dan merasa kecewa saat mendapatkan bayi perempuan. Gitu ya. Nah, kekecewaan bahkan kebencian itu merupakan tradisi dan kebiasaan jahiliyah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu loh yang sebenarnya awal mulanya Allah memberikan kebencian, Allah tidak meridhai masyarakat jahiliyah, kan itu kan. Gitu ya. Kan seharusnya gimana?
kalau ada orang tua melahirkan anak, ibunya ya terutama, melahirkan anak perempuan, kira-kira orang tuanya seharusnya apa? Ya menunjukkan kegembiraan, menunjukkan kebahagiaan yang lebih besar ketimbang saat mendapatkan bayi laki-laki. Kenapa kira-kira? Benar, Ustaz. Kenapa ya? Karena bayi Terus- perempuan bisa melahirkan laki. Iya, kenapa kok seorang ibu itu seharusnya lebih gembira anaknya itu lahir perempuan daripada anaknya laki-laki? Kenapa kira-kira? Karena kurang pengetahuan Ustadz. Karena kalau anak Lala, perempuan tadi loh. Ini diulang pertanyaannya, perhatikan. Kenapa seharusnya gitu ya? Seharusnya seorang ibu itu lebih suka anaknya lahir perempuan daripada laki-laki. Kenapa kira-kira? Karena kalau Lebih- lahir perempuan, anak perempuan bisa mencari melahirkan laki, melahirkan seorang Wah. anak. Iya ya. Tapi kalau laki-laki tidak bisa melahirkan anak perempuan ya, jelas ya kan, nggak hamil lah laki-laki. Betul kah? Jadi begini. Rasulullah SAW di kitab ini Al-Bahar Al-Madid di tafsir Quran Al-Majid menjelaskan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang diuji dengan lahirnya anak perempuan maka berbuat baiklah kepadanya. Mereka sesungguhnya akan menjadi hijabmu dari api neraka. Itu. Anak perempuan itu menjadi hijab, menjadi penghalang. Artinya apa? Kalau seorang tua atau ibu melahirkan anak kok perempuan, kalau dia syukur dan ridho, maka kemudian dididik dengan baik, anak perempuan itu menjadi apa? Penghalang, sehingga orang tua tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu kata Nabi, gitu ya. Maka Nabi menegaskan semestinya kita berbuat baik kepada anak perempuan, begitu. Nah itu dia, ya. Nah, oke, saya pikir cukup ya. Masih ada waktu kah? Masih. Masih ya. Kita langsung ke apa namanya? Yang ke berapa? Ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6 apa tadi Ustaz sampaikan? Orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri ya. Orang yang apa? Budir. Bunuh diri. Orang yang bunuh diri ya. Orang yang bunuh diri ya. Ini mungkin ini ya. Oke, coba Ustaz mau nanya. Kalau orang itu bunuh diri itu sebenarnya baik gak sih? tidak baik Ustadz. Tidak baik. Baik atau tidak? Tidak Ustadz. Ah, coba. Sebenarnya kan kalau dalam ya apa ya, dalam ilmu psikologi ya, orang itu kalau kenapa seorang itu bunuh diri karena terjadi kekacauan jiwanya, kekacauan psikisnya, kekacauan jiwanya yang menunjukkan dia itu sudah nggak tahan lagi, nggak tahan apa? Dan hidup. Nggak tahan hidup gitu ya, pengennya mati. Gitu. Lebih tepatnya nggak tahan menerima beban hidup. Dia merasa bebannya Terlalu berat. terlalu berat bebannya, gitu ya. Merasa bebannya terlalu berat, gitu ya. Merasa apa? Bebannya terlalu berat. Gitu. Ini deh. Oke, ya. Nah, orang yang bunuh diri, belum jenengan ketahui ya. Orang yang bunuh diri itu orang yang apa ya? Berarti bahasa yang lainnya adalah orang yang membinasakan dirinya kalau bahasa Quran itu. Kan itu ya. Orang yang membinasakan dirinya, gitu ya. Itu ya. Jadi kalau di dalam ayat itu ada keterangan ya, surat nopo nih ya. Tentang bunuh diri itu salah satunya tertuang dalam Quran surat An-Nisa, surat keberapa nih? Keempat ya. Surat keempat ayat 29 dan 30. Monggo diwaos. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ayo dibaca. Ayatnya 29 sampai 30. Enggak, di bawah. Keburu malam kah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 230. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Jadi ayat ini ya 29 dan 30 ini surah Nisa ini sebenarnya bentuk apa? Allah melarang. Jadi sifatnya ini perintah tapi larangan. Jangan dilakukan itu perintah. Di situ kalimatnya gimana? Wala taqtulu anfusakum. Itu. Jadi ayatnya ada di situ. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri, ya. Gitu ya. Itu berarti itu kan sebenarnya perintah tapi bentuknya larangan, gitu ya. Kenapa? Karena di antaranya di situ jelas orang yang bunuh diri itu melanggar hak dan dia itu termasuk orang yang melanggar hak dan termasuk orang yang zalim. Ya. Orang yang melanggar hak ya zalika udwana wa zulman. Nah, ya. Maka apa fasaufa nuslihi naron. Kan ya. Dan kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Gitu. Jadi orang yang melakukan bunuh diri mungkin karena masalah yang bertubi-tubi, gitu ya. Mungkin lagi stres, dia itu hidupnya mendapatkan tekanan dari sana sini, gitu ya. Maka tentunya ketika seorang itu beriman, maka dia akan mengembalikan itu semua kepada Allah. Tapi bagi mereka yang satu tidak punya iman, apa yang terjadi? Mereka akan berputus asa. Dia merasa benar-benar di persimpangan. Hatinya gelap, pikirannya gelap. Dia merasa semua pintu tertutup. Merasa semua jalan tertutup. Semua jalan tertutup. Iya, semua jalan tertutup. Dia semua jalan gelap gitu. Dia merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar gitu. Maka saat itulah mereka kemudian melakukan kezaliman dengan apa? Taqtulu anfusakum. Mereka membunuh dirinya sendiri. Gitu. Nah, ternyata perilaku ini
dilaknat oleh Allah. Gitu, dilaknat oleh Allah begitu ya. Sampai Allah mengancam gitu ya. Ancamannya gimana? Man qatala nafsahu bi syai'in ghudiba bihi yaumal qiyamah. Ini hadis dari Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah bersabda, man barang siapa qatala nafsahu, membunuh dirinya sendiri bi syai'in ghudiba bihi, dengan membunuh dirinya sendiri dengan cara yang ada di dunia, dengan cara yang ada di dunia, pokoknya dengan metode dan perangkat dengan apa-apa yang ada di dunia ini, apa yang terjadi? Yaumal qiyamah, ya, udziba bihi yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan menyiksa dengan cara seperti itu pula. Itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh Rasulullah di hadis yang lainnya, itu hadis riwayat Bukhari. Gimana itu? Jadi gimana? Jadi gini, alladzi allati yakhnuku nafsahu yakhtukuha finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan mencekik lehernya, maka ia akan dimasukkan ke neraka dalam kondisi mencekik lehernya barangkali. Mencekik lehernya pula, begitu ya. Waladi yata'u nuha finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, gitu ya, maka di neraka dia akan menusuk pula dengan cara itu, ya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang lain di hadis riwayat Bukhari juga Muslim, ini dari Abu Hurairah. Ini sahih, gitu ya. Man taradu min jabalin, apa itu artinya? Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, gitu ya, faqatala nafsahu, gitu ya, untuk membunuh dirinya, gitu ya. Apa yang terjadi? Fawa fi nari jahannam, maka dia akan masuk ke neraka dan akan masuk ke neraka jahanam. Jadi ada beberapa cara bunuh diri. Jadi maksudnya Ustadz, ini Ustadz nggak ngajarin bunuh diri loh ya. Jadi tapi Allah melalui Rasulnya menegaskan kepada kita beberapa macam bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu seperti apa gitu ya. Tadi kan gimana yang pertama? Yang pertama mencekik lehernya, yang kedua menusuk dirinya. Menusuk dengan pisau. Dengan benda tajam. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Mantaroda min jabalin, menjatuhkan dirinya dari gunung, faqatalah nafsahu, sehingga membunuh dirinya. Apa yang terjadi? Fawa finnari jahannam, maka dia akhirnya di neraka jahanam. Maka dia ke jahanam, apa yang terjadi? Ia juga menjatuhkan dirinya dari gunung. Iya. Gimana kira-kira? Ya, jadi orang bunuh diri itu akan dihukum di neraka seperti apa yang dilakukan ketika dia melakukan bunuh diri. Jadi gitu ya. Mungkin gunung yang dimaksud di sini ya macam-macam ya. Pemahaman mungkin bisa lompat dari lantai 4. Lantai 4 yang enggak mati. 11. Gitu nggak? Lantai 4 enggak dulu kan Ustadz pernah dengar ada berita ya. Ada orang Indonesia yang mungkin karena banyak masalah dan nggak kuat, akhirnya dia menjatuhkan diri dari lantai sekian gitu. Pernah ada berita itu nggak di Hongkong? Banyak. Banyak ya. Mungkin kalau dari lantai 11 ya. Dia kalau lantai 11 dia jatuh gitu ya. Kalau mati mungkin masih ini ya, tinggal tapi kalau masih hidup ya badannya kayak apa ya? Cacat. Ya itu ya. Ya betul ya. Terus di situ ada kalimat ya, yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan, gitu ya.
Jadi ketika seorang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya, maka di dalam neraka jahanam dia juga menjatuhkan dirinya dari gunung. Kemudian dia akan tinggal di dalam neraka jahanam apa? Abadan. Selama-lamanya. Orang bunuh diri itu ancamannya akan di neraka selama-lamanya. Kemudian kalimat berikutnya, wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Nah, ini yang keberapa berarti? Tadi kan pertama apa? Mencekik. Yang kedua menusuk dengan benda ya, tajam. yang ketiga Jatuhkan dari ketinggian. ya, yang keempat adalah barang siapa yang menenggak atau meminum racun. Nah, kalau di Indonesia dulu terkenalnya ini baygon. Icon. Berarti kalau nyan dapat kabar itu sekarang udah tua. Karena kejadian itu dulu sekali ya gitu ya. Ya, Ya, termasuk Mbah Natewi aja masih ingat gitu ya. ya Ustaz. Ya. Jadi barang siapa yang minum racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya. Nah, dia akan meminumnya di dalam neraka jahanam. Dan dia tinggal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nah, dan yang terakhir ini sama, hampir sama dengan tadi. Ya, waman qatala nafsahu bihadidan, pakai hadid itu apa? Besi, ya. Bihadidatin fahadiyatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fin nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa membunuh dia dengan besi, maka besi akan berada di tangannya di dalam neraka jahanam yang menikam perutnya, dan dia tinggal di dalam neraka jahanam selama. Nah, itulah gitu. Jadi dari sini kita sudah semakin memahami para santri yang mulia bahwa sesungguhnya bunuh diri itu perkara yang sangat dilaknat, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah mengancam bagi mereka yang bunuh diri dengan apa? Kekal di dalam neraka jahanam, gitu ya. Bahasanya apa tadi? Abadan. Mukhalladan fiha abadan. Mereka tinggal di neraka jahanam selamanya, gitu ya. Dirinya dimiliki Allah. Ya. Nah, dari sini kita semakin paham bahwa apapun kondisinya, kondisi diri kita, gitu ya. Mungkin apapun alasannya terkait dengan masalah dan beban hidup kita. Mungkin dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan apapun itu ya harapannya kita tidak sampai pada tingkatan frustasi, gitu ya. Ya. Tidak sampai kita itu stres kemudian apa? Bunuh diri. Iya, itu karena itu dilarang oleh agama, begitu ya. Allah melarangnya, gitu. Nah, sebenarnya sekali lagi pelajaran ini dimaksudkan agar apa? Agar kita tidak melakukannya, gitu ya. Dan seberapa besarnya dosa bunuh diri itu? Gitu. Ternyata bunuh diri itu masuk dalam kategori al-kabair. Apa al-kabair nih? Dosa besar, gitu ya. Maka sampai Nabi menegaskan tadi kan, man qatala nafsahu bisyai'in adzabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat. Itu ancamannya. Kan itu kan. Nah, itu. Mungkin dengan ini ya intinya begitu ya hadirin. Banyak lagi penjelasan bahwa bunuh diri itu termasuk perkara yang benar-benar mendatangkan kemurkaan Allah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Sekali lagi, ayo. Tentu kita harus menghindari perkara ini, betul tidak? Betul. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk di dalamnya. Ya. Karena konsekuensinya apa? Masuk neraka jahanam, kemudian fiha abadan. Kemudian selama-lamanya, begitu ya. Gitu ya.
Gitu ya. Ya Ustaz. Banyak Nah, yang sekarang begini. Dari sini sekali lagi kita akan apa? Akan semakin memahami ya bahwa sekali lagi bunuh diri itu bagian dari al-Ka'bah, dosa besar yang harus Hindari. Dihindari. Ya, kalau bicara dihindari berarti jangan sampai seberat apapun masalah hidup kita, gitu ya. Bahkan seberat apapun masalah kita, mungkin sebesar gunung pun, gitu ya. Bagi seorang mukmin dia masih punya Allah, gitu ya. Dan dia meyakini, gitu ya, bahwa masalah yang dihadapi orang mukmin itu telah diukur kadarnya, sudah ada ukurannya. Ketika Allah menguji, maka Allah pasti tahu bahwa hamba yang diuji itu mampu. Nah, maka doanya gimana? Doanya gimana terkait dengan hal itu di ayat apa? Halo. Pripun di ayat berapa tentang itu? Ya Allah, janganlah kau pikulkan kami apa yang tidak kami sanggup untuk memikulnya. Itu surat apa ayat berapa? Lupa. Surat Al-Baqarah terakhir. Gitu kan? Ini menjadi apa? Menjadi hiburannya. Allah menghibur dengan ini. Kalau ada masalah gitu ya. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya, dan baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula pahala atau siksa atas kejahatan yang diperbuatnya, begitu. Maka doanya Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Ya Rob, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Gitu ya. Wala bagaimana? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu waladina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana kau bebankan kepada orang sebelum kami, gitu ya. Gitu ya. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, begitu kan. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, Engkau adalah pelindung kami. Fangsurna ala qaumil kafirin, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Orang mukmin ketika dia ada masalah, dia ingat ayat ini sehingga dia tidak akan merasa tertekan, tidak sempit hatinya, tidak gelap pandangan matanya, gitu ya. Saya melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Baik, para santri yang mulia, sekali lagi mudah-mudahan dari dua hal ini, mulai dari kita belajar terkait dengan kaum musyrik di masa jahiliyah dan bunuh diri ini, kita bisa sekali lagi mengambil hikmah dan pelajaran berharganya, sehingga kita terhindarkan dari perkara-perkara yang dibenci atau dimurkai Allah. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Mohon maaf setelah kita cuti 2 tahun ini agak lama ya kajiannya ya, 1 jam 10 menit. Bisa memaafkan Ustadz? Boleh memaafkan Ustadz? Ya. Tambah Ustaz. Maaf. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian di Sabtu pagi pekan depan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz punya. Mudah-mudahan Ustaz kesehatan, panjang umur, kesabaran.